Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita puji Dia dari Kidung Jemaat 17, bait yang pertama dan yang keempat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, terima kasih banyak Bapa di surga, di mana pada malam hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu dapat bersekutu, beribadah Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya boleh jadi di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan Mazmur pujian berdasarkan Mazmur 29 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 yang menyatakan, kebesaran Allah dalam badai. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyembuhkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikian pembacaan Mazmur pada malam hari ini. Jemaat dipersilakan duduk. Umat Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 53,
bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, untuk pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Pengasih, di dalam kuasa kasih setiamu, walau banyak derita, ancaman kehidupan yang kami hadapi, tapi satu hal yang kami percaya, firman-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami mohon, berilah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, agar dalam kuasa tuntunan Roh Kudus kami mengerti kehendak Tuhan di dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup yang beriman. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar dalam ibadah keluarga pada Rabu ini sesuai jadwal pembacaan Alkitab. Terambil dari Injil Lukas 9, ayatnya yang ke-27, ayatnya yang ke-22, hingga ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku,
Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul pemberitaan firman Tuhan pada ibadah keluarga ini adalah berkorban demi konsekuensi jalan salib. Jemaat Tuhan, Lukas yang menulis Injil ini atau bagian ini adalah seorang dokter dan sekaligus seorang sejarawan. Di dalam kesaksiannya, ia menulis bahwa beberapa kali, di antaranya pada kali ini sebagai kali pertama, Yesus menyampaikan atau memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaannya atau kematiannya. Kenapa? Apakah Yesus mau menjejaki atau melacak pemahaman murid-muridnya? Dan apakah ada hal lain yang penting di sini sehingga Yesus menyampaikan pemberitahuan tentang penderitaannya? Tentunya kita fahami bahwa sampai 3 kali Yesus memberitakan hal kematiannya dengan tujuan supaya murid-muridnya memiliki pemahaman yang sungguh dan lurus tentang kenapa ia harus menjalani kematian. Dan di dalam bagian pemberitahuan yang pertama ini, sekaligus Yesus memberitahukan tentang konsekuensi dan pengorbanan setiap orang yang mau mengikut Dia. Pembacaan kita pada hari ini menghadapkan kita terhadap 3 perintah Yesus. Yang pertama, Yesus katakan bahwa siapa yang mau mengikut Dia harus menyangkal diri. Arti kata menyangkal diri di sini hendaknya kita pahami secara luas. Artinya bahwa tidak hanya sekedar menjalani kehidupan tanpa kenikmatan atau kemewahan dunia demi mendukung suatu tujuan yang baik. Tetapi hal yang paling utama di sini adalah menyangkal diri. Artinya dalam setiap peristiwa, dalam setiap keputusan, dan dalam setiap langkah kehidupan kita, kita dimampukan untuk berani berkata tidak kepada keinginan diri kita sendiri dan mengatakan iya kepada kehendak Allah. Menyangkal diri artinya sekali dan
terakhir kali. Untuk selama-lamanya kita harus berani melengsarkan diri sendiri dan memberi tempat kepada Allah sebagai yang utama. Menjadikan Allah sebagai prinsip hidup yang utama. Hidup yang selalu menyangkal diri adalah hidup yang terus-menerus diselaraskan dengan kehendak Allah. Jadi menyangkal diri adalah proses yang terus-menerus bersama dengan Allah. Dalam interaksi secara intens dan secara menyeluruh. Baik dalam kehidupan kita, saat kita susah, saat kita senang, dalam jatuh bangun kita di setiap kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita alami dan kita rasakan pada saat ini, kita dihadapkan kepada pergumulan, kita dihadapkan kepada persoalan, tidak hanya pribadi, tidak hanya keluarga, tetapi secara nasional dan secara global. Kita dihadapkan kepada ketakutan akan kematian karena virus corona yang disebut COVID-19. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yesus bagi kita tentang menyangkal diri ini sekaligus mengingatkan kita bahwa kalau kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus itu yang paling utama dalam kehidupan kita, maka khawatir itu manusiawi. Tetapi kita harus ingat akan kata-kata Yesus, akan janji-janji Yesus di dalam firman Tuhan. Yesus pernah mengatakan bahwa kita tidak perlu takut kepada apapun. Jangan kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang membunuh jiwa. Artinya kita boleh khawatir, tetapi jangan kekhawatiran kita membunuh atau mematikan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kekhawatiran kita memudarkan iman dan pengharapan kita kepada Kristus Yesus. Justru semakin kita dihadapkan kepada berbagai penderitaan, maka yang semestinya adalah kita seharusnya lebih dekat dengan Tuhan. Pemazmur mengatakan, semakin tinggi dan besar gelombang penderitaan menggulung kehidupan kita, semestinya kita semakin dekat dengan Tuhan, berserah penuh kepadanya, mempercayakan seluruh hidup kita untuk dirangkul, untuk dipeluk oleh Yesus. Dia pengatur kehidupan yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu kalau Ia pernah mengatakan jangan takut, kiranya kita pun demikian. Kita boleh waspada, kita boleh berjaga-jaga. Tetapi Yesus bilang kita harus tetap berdoa dan berjaga-jaga. Supaya jangan sampai karena tantangan dan derita ini kita jatuh ke dalam pencobaan. Yang kedua, perintah Yesus dalam firman Tuhan ini adalah memikul salibnya.
Arti kata memikul salib di sini, artinya kita harus memikul beban pengorbanan sebagai bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Hidup orang Kristen adalah melayani dan berkorban. Pengikut Kristus bisa jadi akan menemukan bahwa tempat untuk memberi pelayanan terbesar kepada Kristus adalah tempat di mana penghargaan yang akan dia terima sangat kecil dan prestasinya pun tidak diakui. Seseorang bisa jadi harus mengorbankan beberapa hal yang ia telah raih dengan usaha gigih demi untuk berbagi dan memberi lebih banyak kepada orang lain. Hidup Kristiani adalah hidup yang punya konsekuensi berkorban. Dalam pembacaan kita, Yesus menambahkan bahwa ia harus memikul, setiap orang yang mengikut Yesus, ia harus memikul salibnya setiap hari. Sangat penting bahwa salib yang dipikul, beban dan tanggung jawab yang telah diberikan bagi kita, walau dalam keadaan seberat apapun dan sekelam apapun, kita tetap memikul beban dan tanggung jawab itu. Kita berkorban sebagai pengikutnya. Namun yang tidak kalah penting adalah hidup yang dijalani dalam kesadaran penuh dari waktu ke waktu, bahwa tuntutan Allah, firman Allah, kita harus lakukan. Kita tetap setia dan taat kepadanya. Dan juga dalam kasihnya kita juga memperhatikan orang lain. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jelasnya bahwa dalam kesusahan yang kita hadapi, derita dan pergumulan yang kita hadapi, itu tidak bisa menjadi hambatan bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengajak kita agar kita tetap konsisten, berteguh hati, berjalan di jalan pengorbanan dan ketaatan, sebagaimana yang Yesus telah tunjukkan dan lakukan juga bagi saudara dan saya. Minggu ini atau di hari Rabu ini merupakan Rabu abu-abu, di mana kita akan menghadapi Jumat Agung pada tanggal 10. Mengingat rayakan kematian Tuhan. Mengingatkan kita akan kesetiaan dan ketaatan Yesus Kristus, yang walaupun dihina, walaupun ia berdarah-darah, walaupun berat memikul salib, ia tidak pernah mengeluh, atau dia tidak pernah mencari kesempatan untuk melarikan diri dan meninggalkan derita itu. Ia tetap konsisten menjalani dan memikul salib itu sampai ia berkata, "Sudah genap. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan nyawaku." Inilah contoh yang sepatutnya kita contohi. Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Dan apakah saudara dan saya, karena berbagai derita, karena ketakutan, karena kekhawatiran, lalu kita akan lari dari tanggung jawab kita, atau lari daripada mengikut Kristus? Saya memberikan satu ilustrasi kepada saudara dan saya.
Apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa memikul salib dan mengikut Dia sepanjang hari. Ibarat seorang prajurit di medan peperangan. Walaupun ia dihadapkan kepada peluru dan desingan peluru, bahkan kematian dan maut sekalipun, bebannya, ransel yang dipikulnya di belakangnya, ia tidak pernah meninggalkan. Ia tidak pernah membuang. Prajurit itu tetap memikul ranselnya dan berlari di tengah desingan peluru, di tengah hingar-bingar peperangan sampai selesai. Dan itulah saudara dan saya. Kiranya kita pun demikian. Seberat apapun tantangan dan beban kita, ikutlah Yesus terus. Arahkan mata kita kepadanya. Berjalan bersama-sama dengan Dia. Hidup di dalam dengan Dia. Percaya dan berharap kepadanya. Yakinlah bahwa akan ada akhir kemenangan. Perintah yang ketiga yang Yesus katakan bagi kita lewat firman Tuhan ini. Dan ikutlah aku, mengikut Yesus. Artinya kita diingatkan, kita dipanggil untuk mempersembahkan ketaatan kita seutuhnya kepada Yesus Kristus. Hidup sebagai pengikut Kristus selamanya kita jadikan Dia tidak hanya penuntun, tetapi kita jadikan Dia segala-galanya dalam hidup kita. Dalam ketaatan yang tetap dan konstan. Dalam pikiran kita, dalam kata kita, dalam laku dan perbuatan kita. Yang harus kita lakukan adalah kita siap kehilangan nyawa sebagai resiko paling berat yang akan kita hadapi. Tetapi percayalah kata Yesus, barang siapa kehilangan nyawa, ia akan mendapatkan nyawa. Artinya saudaraku, pada akhir firman Tuhan ini, Yesus menantang kita bahwa siapa saja saudara dan saya, kita mau mengikut Dia, maka kita harus siap pertama menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia setiap hari, dan rela mengorbankan seluruh hidup kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita dalam ketekunan iman dan ketaatan yang mutlak. Harus kita bangun mulai dari dalam diri kita. Akan tetapi yang harus kita ingat bahwa penghargaan dari buah pengorbanan ketaatan memikul salib juga tidak akan kalah hebat. Jangan pernah saudara dan saya berkata seperti Petrus, kami sudah meninggalkan segala-galanya dan apa yang kami dapat? Yesus mau mengingatkan kita bahwa segala sesuatu pasti ada perhitungannya. Pengakuan dan penerimaan Allah pada hari penghakiman dan juga dalam seluruh kehidupan tidak hanya berakhir pada penghakiman atau ada penghakiman, tetapi dalam kehidupan segala sesuatu datang hari perhitungan. Apakah ukuran di hari penghakiman tersebut? Apakah orang yang hidupnya nyaman sendiri, sukses dan kaya sendiri, hebat sendiri dan lainnya? Tidak, saudaraku.
Yesus mau katakan kepada kita lewat firman Tuhan ini, bahwa segala pengorbanan kita tidak sia-sia. Kesetiaan kita dan ketaatan kita mengikut Dia dan meninggalkan segalanya, bahkan nyawa kita menjadi taruhannya, tidaklah sia-sia. Karena Dia katakan bahwa setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepadanya, Ia akan memberikan kelegaan, perubahan, dan kebaikan. Hidup yang sedia berkorban bagi orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang rela tubuhnya terpecah-pecah, darahnya tumpah untuk manusia dan keselamatan isi dunia ini. Itulah yang menjadi contoh bagi kita. Semoga saudara dan saya belajar dari kesetiaan dan ketaatan Yesus yang pada akhirnya mendatangkan keselamatan dan kemenangan, kehidupan yang kekal bagi manusia. Kita pun tidak jemu-jemu berdoa, bergumul, berkorban, setia dan taat, tekun dan tabah, menjalani kehidupan ini dan melayani Dia, apapun resikonya. Percayalah kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang memberikan kelegaan bagi kita. Dia jalan kebenaran dan hidup. Ialah yang memberikan kehidupan yang kekal itu sebagai penghargaan atas segala kesetiaan, pengorbanan, dan apa yang kita lakukan. Tuhan memberkati saudara dan saya agar kita berdiri teguh, jangan goyah dalam keadaan apapun, dan ingat serta percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh merenungkan firman Tuhan ini. Selesai. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami, di mana Tuhan menyapa kami lewat firman-Mu. Kiranya oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan berikan pemahaman yang lebih dalam dan lebih luas bagi kami tentang firman-Mu. Bahwa dalam hal mengikut Tuhan, dalam hal menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan, kadang kami berada di dalam ketidaksetiaan dan ketidaktaatan. Atau mungkin kami memiliki pemahaman yang kurang dari apa yang Tuhan kehendaki.
Tetapi kami bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kami. Kiranya oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan materaikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Agar sungguh Tuhan, walaupun begitu banyak tantangan, begitu banyak derita, bahkan ancaman maut sekalipun yang sekarang ini kami hadapi dengan hadirnya ancaman COVID-19. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan lebih besar dan lebih dahsyat. Kuasa Tuhan lebih dari apa yang kami hadapi. Karena itu Tuhan, kiranya oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan tuntun kami. Agar dalam keadaan apapun kami tetap hidup di dalam ketekunan iman dan keyakinan pengharapan. Untuk mengikut Tuhan terus sepanjang hidup kami dari waktu ke waktu. Tanpa kami bergeser dari tempat kami percaya kepadamu. Biarlah Yesus Kristus yang menjadi utama dalam kehidupan kami. Andalan satu-satunya bagi kami. Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi kami tidak takut. Karena kami punya Tuhan. Di mana Tuhan yang menolong kami ya Kristus Yesus untuk menghadapi. Engkau yang mengajar kami berdoa dan berjaga. Engkau yang mengajar kami agar kami tidak takut kepada yang membunuh tubuh. Tetapi takut kepada Engkau yang membunuh jiwa. Karena itu tetapkanlah keyakinan iman kami. Harapan kami dan percaya kami kepadamu. Dalam keadaan apapun kiranya itu tidak akan luruh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat GPIB Pelita. Dengan seluruh keberadaannya ya Bapa. Jemaat GPIB Pelita di Jakarta. Dengan seluruh perangkat pelayan. Ketua Majelis Jemaat PAMJ, seluruh presbiter, seluruh pengurus Pelkat, seluruh jemaat dari sektor 1 hingga sektor 12. Tuhanlah yang merangkul mereka erat-erat dengan rangkulan kasih setiamu. Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memberkati mereka. Tuhanlah yang menuntun mereka dan memimpin mereka dari segala ketakutan, menopang kehidupan mereka. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan menghadapi masalah yang mengerikan pun. Mereka tetap yakin dan percaya akan pertolongan dan penyertaan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh pelayanan di dalam jemaat ini. Tuhan yang punya pekerjaan ini, Tuhanlah yang memberkati. Sehingga segala sesuatu terlaksana hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah ancaman virus corona. Tuhan kami mohon, berikanlah hikmat Allah bagi presiden, wakil presiden, bagi semua tenaga yang telah dikerahkan dan bahkan badan-badan yang telah dibentuk oleh pemerintah dari pusat hingga ke daerah untuk menangani COVID-19 ini. Bapa di sorga kami percaya bahwa segala sesuatu ada akhirnya. Karena itu Tuhan kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengasihi bangsa dan negara kami. Memberkati segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Memberkati dan campur tangan atas segala yang dilakukan oleh pemerintah dari pusat hingga ke daerah. Sehingga pada waktunya virus corona ini dapat dilenyapkan, dapat dibersihkan, dapat dihilangkan dari bangsa kami yang tercinta ini Tuhan. Tuntunlah kami sebagai rakyat ya Bapa,
agar kami juga hidup dalam kesetiaan dan ketaatan atas aturan-aturan, atas segala jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah bagi kami. Kami mentaatinya untuk bukan hanya kebahagiaan kami dan kesehatan kami sendiri, tetapi juga demi kesehatan dan kebaikan sesama manusia kami. Kami serahkan semuanya ini ya Bapa di dalam pengasihan-Mu. Demikian ya Bapa, kami berdoa dan menyerahkan dunia dengan seluruh usahanya lewat WHO, dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk memberantas COVID-19 ini. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Pada perayaan Paskah ini, kami percaya bahwa Engkau Tuhan jugalah yang dengan kuasa-Mu dan dengan cara-Mu atas campur tangan terhadap segala upaya yang dilakukan oleh WHO dan pemerintah-pemerintah setiap bangsa dan negara untuk dapat memenangkan manusia dari ancaman kematian karena COVID-19 ini. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi jemaat GPIB Pelita di tengah-tengah berbagai pergumulan mereka yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Mereka yang dinyatakan sebagai mereka yang karena corona ini atau COVID-19 ini termasuk kelompok-kelompok, baik itu pertama, kedua, dan ketiga, dan yang keempat adalah tanpa gejala bisa terserang. Tuhan, kami mohon, lindungilah jemaat ini. Di dalam kasih setia-Mu, kami percaya bahwa hanya oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, umat-Mu ini disembuhkan. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah-rumah. Bersama jemaat-Mu dalam keadaan apapun Tuhan, kami tetap mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan boleh menambahkan setahun usia dalam kehidupan umat-Mu dalam perjalanan umur hidup mereka di minggu ini. Maupun menambahkan setahun usia dalam perjalanan umur hidup perkawinan mereka. Ya Tuhan, janji-Mu, Engkau yang menggendong mereka, Engkau yang membawa mereka, Engkau yang memimpin dan Engkau yang menopang mereka hingga akhir langkah mereka. Kami ingat ya Bapa kepada mereka yang berada di dalam berbagai kesulitan. Jemaat-Mu di situasi sekarang yang berada di dalam kesulitan, apakah itu kesulitan ekonomi, keuangan, atau berbagai kesusahan yang ada. Ya Tuhan Yesus Kristus, jawaban dan jalan keluar. Tolonglah ya Bapa, tiliklah umat-Mu ini ya Bapa dengan segala yang mereka butuhkan. Tuhanlah yang mencukupi kebutuhan mereka. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka cita. Hiburkan mereka ya Bapa. Yakinkan mereka bahwa tidak ada satupun masalah yang Tuhan tidak campur tangan. Tuhan pengatur kehidupan. Engkau yang telah menata dan mengatur kehidupan. Baik hidup maupun mati, Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Hiburkanlah mereka ya Bapa. Yakinkan mereka akan pertolongan dan genapilah janji-janji-Mu bagi mereka. Ganti duka cita mereka dengan sukacita sorgawi. Kami juga berdoa bagi semua yang berada di dalam berbagai perjuangan,
anak-anak, pemuda-pemudi, orang tua, bahkan orang-orang yang telah lanjut usia. Di dalam segala hal, Tuhan yang tahu apa yang terbaik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan umat. Ampuni kami Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan menyatakan dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu yang terambil dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama, 3, dan 5. Marilah jemaat berdiri untuk mendoakan persembahan ini secara bersama-sama.
Mari kita berdoa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu, kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bersama-sama kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali dalam kehidupan kita. Lakukanlah firman Tuhan ini dalam hidup kita. Ingatlah selalu bahwa tidak ada satupun yang dapat menceraikan kita dari Kristus Yesus. Kelaparan, pedang, sampai kepada maut sekalipun. Tetaplah mengikuti Yesus hingga akhir langkah kita. Saya undang jemaat berdiri. Bersama-sama kita nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan. Pulanglah di dalam damai sejahtera Allah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang adalah damai sejahtera Allah itu, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepadamu. Kasih setia Allah dan kuasa Roh Allah yang kudus menyertai saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya.